Mingyu sedang mendengarkan musik sambil menikmati udara di pinggir pantai, tiba-tiba Zhuang Yuan berlari dan langsung menarik tangan Mingyu dan membuat Mingyu berteriak karena Zhuang Yuan mengira Mingyu ingin melompat ke laut. Zhuang Yuan bertanya apakah dirinya baik-baik saja, Mingyu mengaku sedang menikmati musik dan kemudian Mingyu bertanya apakah sedang membututinya. Untuk menghibur Mingyu, 不允许别人过来啊！别安慰我了。 Zhuang Yuan memberikan beberapa batu kerikil dan menyuruh Mingyu untuk melemparkannya ke laut supaya bisa membuat mood lebih baik. Zhuang Yuan dan Mingyu begitu senang main lempar batu. 什么时候才能释怀啊？往远处扔，再试试。哟，这就足够了。哦，听着这个声音还挺过瘾的。 Sementara itu Yingzi masih begitu senang memainkan payungnya sambil bernyanyi. Tiba-tiba Mingyu datang dari arah belakang dan langsung mengambil payung Yingzi sehingga membuat Yingzi terkejut dan berteriak. Mingyu bertanya apakah ini payung dari Jiang Yi. Yingzi menjawab dengan ragu kalau ini payung ditemukan di jalan oleh Jiang Yi. Mingyu memberitahu bahwa sekarang dirinya tidak menyukai Jiang Yi lagi. Mendengar itu Yingzi langsung bertanya mengapa. Mingyu mengaku dirinya akan mendaftar ke universitas di Beijing. Yingzi bertanya apakah dirinya bisa move on dari Jiang Yi dengan begitu mudahnya. Yingzi tidak tahu apakah Jiang Yi menyukainya atau tidak. Mendengar itu Mingyu mengeluarkan sebuah tiket dari sakunya dan menyuruh Yingzi untuk menonton film bersama dengan Jiang Yi malam ini. Mingyu memberitahu ini adalah film romantis. Jadi apabila Yingzi pergi menonton dengannya, Yingzi akan mengetahui Jiang Yi menyukainya atau tidak dan Mingyu memberikan semangat untuk Yingzi dan menyuruh Yingzi untuk sedikit merias wajahnya. Setelah sampai di rumahnya, Yingzi langsung merias wajahnya. Yingzi keluar kamar dengan menggunakan jaket dan menutupi wajahnya supaya orang tuanya tidak melihat wajahnya dan beralasan akan belajar bersama Mingyu malam ini. Yingzi menunggu Jiang Yi di depan bioskop sambil menggunakan payung yang diberikan oleh Jiang Yi. Saat Jiang Yi datang, melihat wajah Yingzi, Jiang Yi langsung terkejut dan tidak sengaja mendorong Yingzi. Yeah. Jiang Yi bertanya ada apa dengan wajahnya, kemudian Yingzi bertanya apakah wajahnya tidak cocok dengan riasan. Jiang Yi mengaku sulit untuk mengatakannya. Jiang Yi merasa wajahnya seperti hantu dan langsung membuat Yingzi sedikit kesal dengannya. Yingzi mencoba untuk tetap bersikap tenang di hadapan Jiang Yi dan langsung mengajak Jiang Yi untuk masuk ke dalam menonton film. Yingzi memberitahu beberapa aturan, salah satunya nanti pada saat menonton film tidak boleh ada popcorn. Mendengar itu Jiang Yi langsung menyetujuinya karena Jiang Yi juga sudah hilang nafsu makannya dan Jiang Yi hanya meminta untuk membeli minuman saja. Tiba-tiba Zhuang Yuan datang dan membuat Yingzi terkejut karena Yingzi hanya ingin menonton berdua dengan Jiang Yi. Mengapa Zhuang Yuan juga datang? Zhuang Yuan sangat terkejut dan tertawa setelah melihat wajah Yingzi dan bertanya ada apa dengan wajahnya. Mendengar itu Yingzi sangat marah dan beranggapan apakah ada yang lucu dan menyuruh Zhuang Yuan untuk berhenti tertawa. Tetapi Zhuang Yuan tidak bisa berhenti tertawa karena melihat wajahnya. Yingzi langsung bertanya kepada Jiang Yi mengapa Zhuang Yuan bisa ada di sini. Jiang Yi menjelaskan bahwa saat Yingzi mengajaknya untuk menonton tadi, dirinya sedang bermain game dengan Zhuang Yuan, sehingga mengajaknya untuk datang juga. Mendengar itu Yingzi langsung marah dan mengambil payung masuk ke dalam bioskop sendiri. Zhuang Yuan yang masih tidak bisa menahan tawanya bertanya kepada Jiang Yi dari mana Yingzi mendapatkan wig tersebut. Jiang Yi mengaku ini bukan masalah tentang wig, tapi Jiang Yi menganggap Yingzi telah kesurupan dengan film itu. Kemudian Jiang Yi mengajak Zhuang Yuan untuk masuk ke dalam menyusul Yingzi. Di dalam bioskop Zhuang Yuan merasa sangat gelisah karena duduk di antara Yingzi dan Jiang Yi. Kemudian Zhuang Yuan bertanya ke Yingzi apakah mau bertukar tempat duduk dengannya, tapi Yingzi menolaknya. Kemudian Zhuang Yuan juga bertanya kepada Jiang Yi apakah Jiang Yi mau bertukar tempat duduk dengannya. Jiang Yi juga menolak. Melihat itu Yingzi menyuruh Zhuang Yuan untuk diam dan tidak berisik karena film akan segera dimulai. Saat Jiang Yi melirik ke arah Yingzi, Yingzi juga meliriknya. Jiang Yi langsung memejamkan matanya dan membuat Yingzi semakin kesal. Jiang Yi mendapat sebuah telepon dan kemudian mengajak Zhuang Yuan untuk pergi ke toilet, tapi Zhuang Yuan tidak mau. Setelah Jiang Yi sedikit memaksa, akhirnya Zhuang Yuan ikut ke toilet bersama dengan Jiang Yi.
Guan Chao dan Zhuang Yuan terluka dan diobati Yifei dan juga Mingyu. Yingzi yang datang dengan tergesa-gesa langsung bertanya ada apa dengan wajah mereka. Namun mereka kompak juga bertanya ada apa dengan wajahnya. Yingzi menyuruh melupakan tentangnya dan menceritakannya. Guan Chao mengaku Yifei digoda preman dan membuatnya menelepon Jiang Yi dan Zhuang Yuan untuk meminta bantuannya. Guan Chao memberitahu kalau Jiang Yi tidak memberitahu Yingzi karena takut Yingzi khawatir dan membuat Yingzi langsung marah karena menganggapnya lemah. Namun Jiang Yi tidak memberitahunya karena beranggapan preman itu akan trauma jika melihat riasannya dan membuat mereka semua tertawa. Kemudian Yifei memberikan obat memar ke Yingzi dan Yifei langsung mengajak mereka pergi meninggalkan Yingzi dan Jiang Yi. 你过来。 Yingzi menyuruh Jiang Yi duduk di sampingnya, namun Jiang Yi menolak dan membuat Yingzi memaksanya. Akhirnya Jiang Yi mau dan Yingzi langsung mengobati lukanya. Namun saat Yingzi menempelkan ke wajahnya, Jiang Yi kesakitan. Melihat itu Yingzi langsung meniupnya. 对不起，对不起。 Yingzi bertanya apa dirinya terlihat buruk. Mendengar itu Jiang Yi mengaku akan mengatakan yang sejujurnya padanya kalau sebenarnya dirinya lebih cantik 10.000 kali lipat jika tidak memakai riasan apapun. Mendengar itu Yingzi langsung tersenyum. Yingzi mengaku akan memperlakukannya dengan baik. Jiang Yi mengaku tidak menyelesaikan filmnya, jadi akan menebusnya lain waktu. Namun Yingzi mengaku sudah tidak ingin menonton bersamanya karena meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba Yingzi berteriak karena mengingat sesuatu dan membuat temannya terkejut. Ternyata Yingzi melupakan payungnya dan membuatnya berlari kembali ke bioskop untuk mencari payungnya. Namun saat sudah sampai di sana dan mencari di bawah kursi, payungnya sudah tidak ada. Yingzi menangis hingga membuat maskaranya luntur. Jiang Yi mencoba menenangkannya dan mengaku akan memberikan payung lagi. Namun Yingzi mengaku tidak sama karena payung itu ada gambar ikan paus. Jiang Yi mengaku juga akan menggambar ikan paus di payung itu, tapi Yingzi tetap menginginkan payung yang hilang itu dan menyuruh meninggalkannya sendirian. 自己一个人在这哭吧。天哪，怎么办呀？ Mendengar cerita itu Ding Ye bertanya apa Jiang Yi menemukan payung itu. Yingzi mengaku tidak. Ding Ye beranggapan Jiang Yi memberikan sesuatu yang berharga kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak punya perasaan padanya. Yingzi mengira karena saat itu Jiang Yi mengundang Zhuang Yuan ketika dirinya menonton film romantis dan menurut Yingzi dia aneh. Sementara itu Guan Chao yang menjadi guru di Hantian mengajak muridnya berlari dan memberi kesempatan 3 detik untuk berlari dulu, namun Guan Chao tetap menang. Muridnya bertanya dengan bakatnya itu kenapa dirinya menjadi guru, dan bukan atlet saja. Mendengar itu Guan Chao beralasan siapa yang akan mengurus murid yang berbuat onar ini dan langsung menyuruh kembali ke kelas. Namun kedua murid itu menyelinap ke kantor untuk memeriksa data Guan Chao dan menemukan beberapa foto di sana. Tiba-tiba Yang Fan datang dan mengira kalau ponselnya disita Guan Chao. Namun mereka beralasan mengambil bola dan langsung keluar. Saat itu Yang Fan tidak sengaja melihat foto Guan Chao dengan Yifei. Karena sampah botol bekas minuman berserakan di meja, Zhuang Yuan tidak tahan melihatnya dan akhirnya membersihkan dan merapikan semua selimut yang ada di sofa. Saat hendak memasukkan selimut ke dalam lemari, tidak sengaja ada barang yang jatuh. Zhuang Yuan mengambilnya dan itu ternyata adalah sebuah payung. Guan Chao pulang ke rumah dengan terlambat dan langsung meminta maaf kepada Yang Fan dan mengaku lapar. Istrinya langsung menyuruhnya mencuci tangan karena makanan sudah siap. Saat makan bersama, Yang Fan bertanya kenapa Guan Chao menikahinya. Menurutnya pertanyaan itu konyol, tentu saja karena mencintainya. Namun Yang Fan mengaku tidak tahu apa itu cinta dan hanya tahu cinta dari sorot matanya. Yang Fan memperlihatkan foto-foto Guan Chao saat bersama Yifei dan membuat Guan Chao bertanya dari mana mendapatkannya. Yang Fan mengaku menemukannya di kantornya. Yang Fan beranggapan dirinya pernah melihat foto teman kecilnya yang lain, tapi dirinya belum pernah melihatnya. Yang Fan berpikir Guan Chao menyembunyikan darinya, sehingga tidak ingin menyakiti dirinya. Yang Fan baru menyadari ada sisi Guan Chao yang tidak pernah diketahui.
Yang Fan menyuruh memberitahunya ada sepasang sepatu lari sobek di lemarinya dan tidak membiarkannya membuangnya dan beranggapan itu hadiah darinya. Yang Fan juga menyindirnya setiap tahun dirinya menghabiskan 1 hari penuh di pohon itu apa juga untuknya. Yang Fan bertanya apa dia selalu mendapat tempat di hatinya yang tidak bisa Yang Fan masuki. Melihat Guan Chao terdiam, Yang Fan tersenyum dan melepas cincin pernikahannya dan menyuruh memberitahunya jika sudah siap dan langsung meninggalkannya. Jiang Yi pulang dengan membawa makanan untuk Zhuang Yuan. Jiang Yi langsung terkejut melihat rumahnya yang begitu rapi. Zhuang Yuan mengaku tinggal di rumahnya gratis, jadi dirinya berinisiatif untuk membersihkan rumahnya. Ketika Zhuang Yuan memberitahu telah membersihkan dan membuang semua sampah yang ada di lemari, Jiang Yi langsung berlari dan membuka lemarinya dan ternyata payung tersebut masih tersimpan di dalam lemari yang membuat Jiang Yi lega. 没给你扔了。 Sementara itu Yingzi mendapat telepon dari nenek. 外婆， Zhuang Yuan bertanya mengapa dirinya masih menyimpan payung ini. Zhuang Yuan memberitahu kalau Yingzi sudah mencari payung ini di setiap inci hangtian. Zhuang Yuan merasa Jiang Yi dan Yingzi adalah pasangan serasi yang dari surga, tidak mungkin ada yang bisa menghalangi termasuk Ding Ye. Tiba-tiba Jiang Yi mendapat telepon dari Yingzi yang mengajak Jiang Yi untuk bertemu. Yingzi dan Jiang Yi bertemu di sebuah kafe. Jiang Yi merasa Yingzi mengajak kencan, namun kenapa malah diam saja. Yingzi tersenyum mengaku dirinya senang karena Jiang Yi mau bertemu dengannya. Kemudian Yingzi bertanya apakah Jiang Yi ingat soal payung ikan paus yang digambarnya. Jiang Yi berpura-pura mengatakan kalau payung yang Yingzi hilangkan itu. Sebelum Jiang Yi bertanya, Yingzi langsung memberitahu bahwa Ding Ye adalah penulis yang sangat dia sukai dan Ding Ye hanyalah sebatas seorang teman saja. Mendengar itu Jiang Yi heran dari mana dirinya tahu semua yang akan ditanyakan. Yingzi mengingatkan dirinya jangan lupa kalau dirinya yang menulis The Life of Jiang Yi sambil tersenyum. 全航天城最了解你的人。 Yingzi memberitahu nenek baru saja meneleponnya. Nenek merindukan dirinya dan ingin untuk segera bertemu. Yingzi mengira pasti ada hal penting sehingga nenek ingin segera bertemu dan bertanya ke Jiang Yi maukah ikut pulang bersamanya. Mendengar itu Jiang Yi setuju dengan hal itu. 我没有人陪。 Yingzi dan Jiang Yi pulang dengan naik kereta. Jiang Yi memberikan sebotol minuman untuk Yingzi. Jiang Yi bertanya kenapa selalu membawa payung saat bepergian. Yingzi mengaku selalu membawa payung karena itu membuatnya merasa aman. Jiang Yi penasaran kenapa Yingzi waktu itu melarang menggambar payung untuknya. Mendengar itu Yingzi menyuruhnya berjanji untuk tidak mengoloknya saat memberitahunya. Yingzi mengaku dirinya pantas bersedih karena tidak bisa menjaga barang berharga yang diberikan untuknya dan mengira payung itu pasti sudah ditemukan orang. Jiang Yi langsung mengingat setelah 1 hari payung itu hilang. Jiang Yi keluar di saat hujan untuk mencari payung itu selama beberapa hari. Sampai suatu ketika akhirnya Jiang Yi melihat 2 orang wanita yang memakai payung itu dan langsung menghampirinya dan menjelaskannya kepada kedua wanita itu. 这伞是哪来的呀？捡的吧？ 哎，你再这样我报警了。 所以在这之后的每一个下雨，是我送我朋友的一个礼物。每个下雨天你都来？来这儿找了好几次都没找着。 你喜欢的女生啊？ Jiang Yi yang sudah menemukannya ternyata selama ini tidak memberitahu Yingzi dan membuatnya tersenyum. Setelah sampai, Yingzi langsung menutup mata nenek dari belakang dan menyuruh menebaknya. Nenek sudah tahu kalau tidak ada lagi yang berbuat seperti itu padanya. Yingzi juga menyuruh melihat ke belakangnya, dan saat melihat Jiang Yi, nenek memeluknya. 原来是谁？ Nenek kemudian menyuruhnya duduk karena akan menyiapkan minuman favoritnya saat masih kecil. Melihat Jiang Yi membukakan botol minuman Yingzi, nenek tertawa dan membuat Yingzi bertanya. 一直呵呵呵笑什么呢？ Nenek beranggapan setelah lama berpisah, hubungan fondasinya semakin kuat. Namun Yingzi mengaku tidak ada hubungan dengannya. Jiang Yi juga memberitahu hanya teman saja dan membuat Yingzi melirik Jiang Yi. 是我俩感情。 Kemudian saat neneknya membicarakan seorang temannya yang tumbuh bersama, Yingzi langsung menebak Guan Chao dan Yang Fan dan mengira mereka berkelahi karena Yifei. Mendengar itu Jiang Yi tersedak karena heran kenapa Yingzi bisa mengetahuinya. 怎么你连这个也知道啊？ Yingzi dan Jiang Yi langsung mencari Guan Chao dengan menaiki mobil. Yingzi bertanya ketika pasangan bertengkar, bagaimana orang luar menyelesaikan situasi tersebut. Menurut Jiang Yi mereka harus menyelesaikannya sendiri. 先找到人比较重要。
大姐慢点儿，慢点儿。 Jiang Yi mengajak Yingzi ke suatu tempat, namun Yingzi mengaku belum melihatnya dan apa yakin Guan Chou ada di sini. Mendengar itu Jiang Yi menyuruh melihatnya di depan, ternyata Guan Chou sedang bermain basket dan Yingzi langsung memanggilnya. Yingzi langsung ingin tahu apa yang terjadi dengan dirinya dan Yan Fan dan berada di mana sekarang. Guan Chou memberitahu Yang Fan kembali ke rumah orang tuanya. Yingzi beranggapan kalau Guan Chou tidak menemuinya dan meneleponnya, dan kenapa dirinya tidak pernah berubah karena berdiam di sini tidak akan menyelesaikan apapun. Guan Chou mengaku telah mengecewakan Yang Fan, karena masih memikirkan Yi Fei. Saat Yingzi mengaku juga memikirkan Yi Fei, Guan Chou merasa ini tidak sama. Saat sudah sampai di rumah, Guan Chou melihat lagi cincin pernikahan yang dilepas Yang Fan dan membuatnya menangis. Guan Chou teringat saat dirinya selalu membantu nenek membersihkan meja di warung pangsit nenek Yi Fei dan saat itu Yi Fei juga membantu Guan Chou, dan saat ada buah yang terjatuh, mereka mengambilnya bersama, alhasil kepala mereka berbenturan dan membuat mereka saling menatap. Kemudian saat mereka berjalan bersama, Yi Fei mengajaknya berkompetisi siapa yang duluan tiba di pohon itu akan menang dan Yi Fei langsung mencuri start dengan berlari. Melihat itu Guan Chou tersenyum dan juga berlari. Namun pada akhirnya Guan Chou tetap menang, Yi Fei memberitahu ada hadiah untuknya dan Yi Fei langsung mendekat dengan menciumnya. Kemudian Yi Fei langsung berpamitan pergi. Karena terlalu banyak minum, Jiang Yi bersandar di bahu Yingzi dan menyuruhnya jangan bergetar karena akan muntah. Mendengar itu Yingzi menggoyangkan badannya, Yingzi beranggapan Jiang Yi terlalu banyak minum. Namun Jiang Yi mengaku kalau dirinya tidak mabuk dengan berteriak dan membuat orang yang ada di atas memarahinya karena terlalu berisik. Yingzi langsung menutup mulutnya dengan tangannya dan menyuruh pelankan suaranya, dan akhirnya Jiang Yi tertidur di bahu Yingzi. Yingzi membawa Jiang Yi ke rumah orang tua Yingzi karena Yingzi mengaku tidak menemukan identitasnya, jadi tidak bisa membawanya ke hotel. Melihat Jiang Yi mabuk berat, orang tuanya menyuruh melepas sepatunya dan akan memberikan madu untuk menghilangkan mabuknya dan menyiapkan tempat tidur untuknya. Namun di saat Yingzi mau melepas sepatunya, Jiang Yi tidak mau dan ingin melepas sendiri, tapi Yingzi tetap memaksa melepasnya dan membuat Jiang Yi berteriak kalau Yingzi ingin membuka pakaiannya. Orang tuanya yang sudah di depan melihatnya membuat Yingzi langsung melepasnya dan mengaku tidak melakukan apa-apa. Yingzi membawa ke kamar untuk tidur dan Jiang Yi masih berteriak kalau ingin makan mie instan dengan ham dan telur. Yingzi teringat saat dulu akan mau masuk ke universitas. Yingzi membuatkan mie instan untuk Jiang Yi di rumahnya. Yingzi mengaku dirinya ingin masuk ke universitas pilihannya. Yingzi menyuruh untuk masuk di universitas yang sama, namun Jiang Yi merasa Hantian Cheng kota yang besar dan menyenangkan, tapi malas untuk pergi ke sana. Mendengar itu Yingzi memberitahu mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dan tidak bisa bertemu setiap hari. Jiang Yi mengaku itu bagus karena tidak ada yang menggunakan komputernya lagi dan Jiang Yi pergi beralasan ingin mencuci piringnya. Kembali ke masa kini Yingzi sudah membuatkan mie instan untuk Jiang Yi dan Jiang Yi langsung memakannya. Yingzi yang melihat Jiang Yi makan dengan lahap beranggapan mie-nya enak. Namun Jiang Yi memberitahu tidak mengatakan mie ini enak dan membuat Yingzi mengambilnya lagi dan jangan memakannya dan membuat Jiang Yi mengaku ini sangat lezat. Jiang Yi berjalan-jalan di tepi pantai dan memotret banyak pemandangan yang indah. Kemudian Jiang Yi juga mengunjungi tempat bermain skateboard.
Jiang Yi juga pergi ke sekolahnya dulu dan banyak memotret. Yingzi pergi ke toko nenek dan bertemu Yang Fan di sana. Kemudian Yingzi mengajak Yang Fan untuk berjalan-jalan sebentar. Yang Fan langsung bertanya kepada Yingzi apakah di sini Yingzi ingin membantu Guan Chou untuk membujuknya. Yingzi mengaku tidak karena itu adalah urusan pribadi dirinya dan Guan Chou. Yingzi hanya ingin berterima kasih karena Yang Fan sudah membantu merawat nenek. Jiang Yi bertemu dengan Guan Chou dan mereka mengobrol. Guan Chou memberitahu dirinya setiap hari hanya pergi ke kelas untuk berolahraga dan bermain bola. Jiang Yi mengingatkan karena sekarang dirinya sudah memiliki Yang Fan, maka Guan Chou harus melakukan sebuah perubahan. Guan Chou mengaku karena Yang Fan suka makan, jadi dirinya telah belajar memasak. Yang Fan sudah menonton drama, jadi dirinya juga setiap hari menemaninya nonton drama. Yang Fan memberitahu Yingzi salah satu alasannya untuk menikah dengan Guan Chou adalah kesederhanaan dan kebaikan Guan Chou. Tapi dirinya tahu selalu ada bagian dalam hidupnya yang dirinya rindukan seperti kepingan puzzle yang tidak bisa dirinya temukan. Yingzi menceritakan beberapa kisah waktu dirinya dan Guan Chou kecil kepada Yang Fan. Kembali pada masa-masa sekolah di mana Yingzi, Jiang Yi, Zhuang Yuan, Yi Fei dan Mingyu sedang duduk di bawah tangga, Yingzi meminta tolong kepada yang lain agar membantunya untuk mencuri makanan. Tetapi Mingyu, Yi Fei dan Zhuang Yuan tidak mau dan beralasan masih ada hal yang lain. Kemudian tidak sengaja Guan Chou lewat dan langsung dihentikan Yingzi. Yingzi pun langsung meminta tolong kepada Guan Chou untuk mencuri makanan dan tanpa pikir panjang Guan Chou langsung menyetujuinya. Guan Chou datang dengan membawa sawi putih dan memberikannya ke Yingzi. Melihat itu Yingzi langsung terkejut dan menanyakan dari mana dirinya mendapatkan sawi putih ini. Guan Chou memberitahu sebelum mengambil sawi putih, dirinya sudah menaruh uang terlebih dahulu. Kemudian Yingzi langsung mengambil sawi putih tersebut dan langsung pergi. Mendengar cerita Yingzi, Yang Fan tertawa tiada henti. Yingzi memberitahu setelah itu dia ditertawakan oleh hidangan sawi putih selama 1 semester penuh dan semua orang di sekolahan mengetahui hal itu. Yang Fan memberitahu bahwa Guan Chou selalu berbicara lebih sedikit dan berbuat lebih banyak. Jiang Yi mencoba untuk memberi saran kepada Guan Chou dengan menyuruhnya meminta maaf jika salah, dan jika ada kesalahpahaman langsung menjelaskannya secara langsung dan jangan merasa dirugikan, karena masih memiliki orang-orang yang mencintainya. Yingzi dan Yang Fan bertemu dengan Jiang Yi dan Guan Chou. Yingzi memberitahu Yang Fan supaya memaafkan Guan Chou yang bodoh itu dan mencoba untuk memberikannya kesempatan lagi dan mengaku akan mendukung apapun keputusan akhirnya. Yingzi dan Jiang Yi meninggalkan mereka berdua. Saat mereka berjalan pulang berdua, Guan Chou mengaku dirinya adalah orang yang bodoh dan tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan keluh kesahnya. Yang Fan juga memberitahu bahwa dirinya sudah mengerti dan akan melupakan apa yang terjadi tentang Guan Chou dan Yi Fei. Guan Chou bertanya kepada Yang Fan seharian memakai sepatu hak tinggi apakah tidak lelah dan kemudian langsung menggendongnya di pundaknya. Sambil malu-malu Yang Fan pun akhirnya setuju. Guan Chou mengajak Yang Fan untuk segera memiliki seorang anak. Mendengar itu Yang Fan menggoda Guan Chou dengan bilang tidak mau karena takut nanti anaknya akan seperti Guan Chou. Mendengar hal itu Guan Chou langsung memberitahu bahwa dirinya adalah penghasil gen terbaik dengan langsung berlari sambil menggendong Yang Fan. Yingzi makan bersama dengan kedua orang tuanya dan juga Jiang Yi. Ayah Yingzi menyiapkan selada yang merupakan kesukaan Jiang Yi. Melihat itu Yingzi langsung bertanya mengapa kedua orang tuanya selalu menganggap Jiang Yi adalah putra dari keluarga ini. Ayahnya mengaku memang Jiang Yi adalah anaknya. Kemudian mereka makan bersama dengan bahagia. Ibunya bertanya ke Yingzi mengapa Zhuang Yuan tidak ikut pulang bersamanya. Yingzi memberitahu bahwa Zhuang Yuan sedang menyelesaikan tesis kelulusannya. Ibunya Yingzi beranggapan karena Yingzi dan Zhuang Yuan sudah kenal dari kecil, jadi setelah Zhuang Yuan lulus nanti, langsung menyuruh mencari tanggal baik dan mengatur acara bahagia ini. Mendengar itu Yingzi langsung terkejut dan tersedak. Yingzi menjelaskan kepada ibunya bahwa dirinya dan Zhuang Yuan tidak punya hubungan yang seperti difikirkan oleh ibunya. Yingzi memberitahu Zhuang Yuan tidak menyukainya begitupun sebaliknya. Mendengar itu ibunya Yingzi langsung menanyakan terus yang terjadi di kedai kopi apakah hanya sebuah akting. Yingzi memberitahu kepada ibunya hal itu dilakukan hanya untuk membuat ibunya senang. Ibunya Yingzi juga bertanya kepada Jiang Yi bagaimana hubungannya dengan pacar bulenya.
Mendengar itu Jiang Yi langsung bingung bagaimana cara menjelaskan hal tersebut. Jiang Yi mengaku karena perbedaan budaya, dirinya dan pacarnya tidak bisa akur. Ibunya Yingzi terus bertanya apakah sekarang Jiang Yi lajang dan ibunya Yingzi ingin menjodohkan Jiang Yi dengan Yingzi. Tiba-tiba ponsel Jiang Yi berdering dan itu adalah telepon dari Klo. Jiang Yi berpamitan sebentar karena ingin menerima telepon tersebut. Klo bertanya ke Jiang Yi tentang karakter yang ada di game labirin. Klo menanyakan mengapa karakter pria tua bisa berubah menjadi seorang siswi SMA. Klo juga langsung menebak apakah itu adalah Yingzi. Klo beranggapan bahwa Jiang Yi tidak profesional dalam bekerja karena telah mencampur urusan pribadinya dengan pekerjaan, dan dirinya serta direktur menunggunya besok untuk menjelaskan tentang hal tersebut dan ingin mendapat jawaban yang memuaskan dari Jiang Yi. Jiang Yi dan Guan Chao sedang mengganti lampu yang mati di rumah nenek dengan lampu yang baru. Nenek yang batuk-batuk terus membuat Yingzi sedikit khawatir, tapi Yang Fan memberitahu Yingzi dirinya akan selalu menjaga nenek. Yingzi beranggapan Guan Chao sangatlah beruntung karena memiliki istri seperti Yang Fan. Kemudian Yingzi pamit kepada nenek karena sebentar lagi akan berangkat ke stasiun. Nenek memeluk Yingzi dan mengaku sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Di dalam kereta Yingzi mengantuk dan tidak sengaja kepalanya tersandar di bahu Jiang Yi. Melihat itu Jiang Yi tersenyum. Zhuang Yuan memakan pangsit oleh-oleh dari nenek dengan sangat lahap. Kemudian Zhuang Yuan bertanya apakah Yingzi sudah membuatkan mie instan keju untuknya. Jiang Yi mengaku sudah dan Zhuang Yuan mencoba untuk menginterogasinya. Mendengar cerita Jiang Yi, Zhuang Yuan menebak apa yang terjadi saat malam hari di rumah Yingzi dengan menebak pada saat malam hari dan semua toko tutup. Zhuang Yuan tidak percaya tidak ada yang terjadi antara Yingzi dan Jiang Yi. Zhuang Yuan mengaku Jiang Yi dan Yingzi adalah pasangan yang sejak kecil telah dilihat olehnya. Karena itu jika sampai Jiang Yi dan Yingzi tidak berhasil, maka Zhuang Yuan tidak akan pernah percaya dengan cinta. Kemudian Jiang Yi mengaku justru karena kita adalah sahabat sejak kecil maka hubungan tersebut tidak mudah untuk diubah. Kemudian Zhuang Yuan juga bertanya kenapa Jiang Yi tidak memberikan payung yang ia temukan kepadanya. Zhuang Yuan menyuruh Jiang Yi pada waktu hujan berikutnya, payung tersebut harus diberikan kepada Yingzi. 我爸你给他打电话。什么傻呢？你说了又没下雨，送什么？这跟下不下雨有关系？那我就等到下一个下雨天。 Jiang Yi sedang di depan komputer dengan menggambar wajah Yingzi sambil tersenyum. Kemudian Jiang Yi berdiri dan berjalan untuk mengambil payung yang bergambar ikan paus. Saat di kantor, Yiran mendatangi Yingzi dan memperlihatkan berkas proyek agen kencan dan pernikahan yang akan dirilis online dalam beberapa hari ke depan. Setelah melihat berkas tersebut, Yingzi terkejut mengapa namanya ada di depan. Yiran tersenyum memberitahu kalau bukan karena Yingzi, pasti dirinya sudah menyerah dari dulu. Oleh karena itu proyek ini harus dimiliki oleh Yingzi. Yiran juga memberitahu kepada Yingzi bahwa perpanjangan kontrak Yingzi sudah diproses. Yingzi sangat senang mendengar hal tersebut. Kemudian pemimpin redaksi datang menghampiri Yingzi dan Yiran bertanya apa yang membuat Yingzi dan Yiran terlihat sangat bahagia. Pemimpin redaksi bertanya mengapa akhir-akhir ini selalu melihat Yingzi dan Yiran bersama. Mendengar itu Yingzi dan Yiran hanya tersenyum dan Yiran meninggalkan Yingzi dan pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi bertanya kepada Yingzi bagaimana tentang wawancara Ding Ye, apakah dirinya akan menulis tentang biografi Ding Ye. Yingzi dengan penuh semangat akan melakukannya. Terlihat Jiang Yi, Klo dan direkturnya sedang rapat. Direkturnya tidak setuju dengan adaptasi novel labirin yang telah dirancang oleh Jiang Yi. Direktur menanyakan tentang apa bagusnya dengan karakter gadis SMA tersebut. Direktur meminta Jiang Yi menemukan alasan yang bisa meyakinkannya dan menyuruh Jiang Yi untuk kembali ke esensi permainan komersial. Tetapi Jiang Yi tidak setuju dan menyebabkan mereka berdebat. Direktur mengaku Jiang Yi memang orang yang sangat berbakat, tetapi ketika Jiang Yi membawa game ini ke perusahaan, Jiang Yi harus tahu bahwa dirinya tidak bisa memutuskannya sendiri. Mendengar itu Jiang Yi beranggapan bahwa dirinya harus patuh kepada perusahaan dan Jiang Yi tidak setuju dan membuatnya emosi dan langsung keluar dari kantor. Yingzi mendapat telepon dari Klo meminta bantuannya untuk membujuk Jiang Yi tentang desain karakter labirin.
Karena Jiang Yi dan perusahaan mempunyai perbedaan yang besar, Chloe meminta Yingzi untuk memberi saran kepada Jiang Yi supaya Jiang Yi bisa tenang dan berkomunikasi dengan baik di perusahaan. Mendengar itu Yingzi mengaku mengerti. Saat Yingzi pergi mengunjungi Jiang Yi di kantornya, Yingzi malah tidak sengaja melihat Chloe yang sedang mencium pipi Jiang Yi dan mendengar Chloe mengaku suka kepada Jiang Yi. Jiang Yi.